Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kanti masih setia nonton Bekaba Jambi edisi Sabtu 22 Juli 2023. Nah, sebelumnya Rani, saya kok lah nyiapin nyanyi untuk kanti-kanti yang ada di rumah tuh. Tapi sekali kalau saya madu takut pula saya kanti-kanti tidur pula tak nonton kita. Ah, jangan ngejek pula. Tak ngejek dah. Suara saya kok ada lah, dikit-dikit LOE. Saya muji tadi tu. Boleh coba nyanyi-nyanyi dulu. Nyanyi langsung Yo. ada ya. Batang hari air nyola tenang, biak pun tenang deraslah ke tepi. Kanti-kanti hari kolah siang, buka TV nonton Bekaba Jambi. Kanti-kanti hari kolah siang, buka TV nonton Bekaba Jambi. Weh, kalau saya sih yes. Yes Program benar. sebelah dah yo. Dan saya kok takut pula madu nyela ternyata saya yogi Iya, kok. itulah tadi kok. Takut kagi. Nampak nian makai mehi Oh, tadi bukan kok kanti-kanti. ngeremehi, saya kok muji nyela ternyata madu nyela. Takut juga saya kok kagi direkrut program lain, program nyanyi tidak berkabar sama saya lagi. Nah, kan di kita kan lalamonian kok dak bertemu Iyo. dak yo. Lah berapa abad kita kok dak temu? 3 abad ada. Ai dak, baru berapa minggu yang lalu. Nah, awak nyebut abad tadi. Kalau kata orang Jambi itu, karena kita kalau lama dak bersuo, alangkah elok. Saya kok nak nanya dulu kabaran nih, kok cemano kabarnya sehat? Agak batuk dikit. Agak Yogi apa batuk. kabar? Sehat, tapi Sehat. itulah agak perlu juga saya kok. Oh, flu. Iya, karena kan tengok cuaca gini Benar. kok, dak Cuaca, nentu, ya. galak tuh hujan, dak ganti-ganti, galak tuh juga panas. Kalau panas-panasnya lah, hujan Panas-panasnya lah, panas harian. berdengkang mana lah. Nah, kalau kanti-kanti apa kabarnya? Semoga sehat Dalam lagi ya. keadaan sehat semuanya. Amin. Dan tentunya kanti-kanti pada siang hari ko, kami juga lah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik yang akan kami sampaikan kepada kanti-kanti. Nah, salah siko eko berita tentang jalan tol, di mana Gubernur Al-Haris memastikan pemerintah Provinsi Jambi itu menyelesaikan persoalan pembebasan lahan jalan tol. Ada juga kabar terkait pemilu 2024 lagi, yaitu KPU Kabupaten melakukan verifikasi bekas bacalek hingga 31 Juli 2023. Nah, selanjutnya kanti-kanti Kabupaten Tanjung Jabung Timur masuk status siaga darurat kahutlah. Nah, kanti-kanti macam mana berita selengkapnya bersama saya Yogi Aprilianto. Dan saya Kairani Utari, Iqra Bekaba Jambi, selengkapnya. Kita ke kabar pertama ganti terkait penyelesaian jalan tol Bayung Lenjer Tempino yang terhambat fasilitas umum. Gubernur Jambi Al-Haris memastikan proses pembebasan lahan tersebut berjalan dengan optimal. Beliau juga berkomitmen untuk mendukung percepatan penyelesaian jalan tol tersebut. Gubernur Al-Haris memastikan pemerintah Provinsi Jambi akan berupaya seoptimal mungkin untuk membantu penyelesaian persoalan pembebasan lahan jalan tol. Upaya itu salah siko dengan menggandeng pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dan kantor wilayah Kementerian Agama. Pemprov Jambi mendorong adanya solusi pembebasan lahan jalan tol yang terkendala adanya fasilitas umum, mulai dari pemakaman hingga madrasah. Untuk madrasah, Al-Haris minta adanya percepatan penggantian lahan untuk mempercepat pembangunan dan pemindahan sekolah. Sementara untuk areal pemakaman, Al-Haris mendorong adanya inventarisasi yang baik dari Pemkab Muaro Jambi untuk membangun musyawarah bersama pihak keluarga ahli waris. Menciptakan solusi pembebasan lahan jalan tol Bayung Lenjer Tempino harus segera dilakukan agar persoalan tersebut tidak terhambat proses percepatan pengajuan yang telah ditargetkan dapat beroperasi pada Juli 2024. Kamu clear ya, itu ada lintasan yang melewati sekolah dan pekuburan. Itu di bawah Pemda Muaro Jambi. Saya minta Pemda Muaro Jambi untuk segera inventarisir, ya kan, berapa nilai kerugiannya. Selain melakukan proses pembersihan lahan, pengujian fisik proyek jalan tol Bayung Lenjer Tempino yang menyambungkan Provinsi Jambi dengan Provinsi Sumatera Selatan sudah mulai dikerjakan. Randy Arta, TP Jambi melaporkan.
Nah, kanti-kanti masih seputar tentang berita jalan tol, di mana jalur tol Jambi Betung yang berada di Desa Sebapo, Kabupaten Muaro Jambi, melintasi tempat pemakaman umum. Hingga saat itu, belum ada kepastian proses relokasi makam dari pemerintah setempat. Masyarakat Desa Muaro Sebapo, khususnya di RT 06, mempertanyakan kepastian jadwal proses relokasi makam karena tempat pemakaman umum di desa itu terkena proyek strategis nasional. Ada 7 makam di Dusun Anggrek, Desa Muaro Sebapo, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi yang berada di badan Jalan Tol Jambi Betung. Ketua RT 06 Magono mengatakan, selain kepastian proses relokasi, masyarakat setempat juga mempertanyakan uang ganti untung dari pemerintah pusat atas biaya pemindahan makam. Salah seorang tokoh masyarakat setempat, Syarwi, mengatakan, dari luas 20 tumbuk TPU Dusun Anggrek, terdapat 12 tumbuk yang akan dilintasi jalan tol Jambi Betung. Setelah mendapatkan uang ganti untung dari lahan yang digusur, para pengurus TPU segera mencari lokasi baru untuk pemakaman. Syarwi memastikan pihak keluarga setuju makam untuk dipindahkan ke lokasi lainnya. Lokasi makam kini telah diberi garis batas oleh pemerintahan agar kontraktor yang mengerjakan proyek jalan tol Jambi Betung tidak melakukan penggusuran terhadap 7 makam itu. Saat itu, di keliling makam itu telah dilakukan penggusuran oleh pihak pekerja. Azam Afnan, TP Jambi melaporkan. Nah, ketika nanti dan Yogi, kita ke kota Sungai Penuh pula. Oh, di kota Sungai Penuh tuh? Di kota Sungai Penuh menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah kemarin, warga tuh antusiasnya lah melakukan pawai obor sampai tumpah ruah. Nah, banyaknya warga yang berpartisipasi ikut pawai obor kok, hingga pawai itu mencapai panjangnya tuh nyampe 5 km. Ribuan warga dari Madrasah Tahfiz atau Rumah Quran, sekolah dan BKMT sekota Sungai Penuh tumpah ruah memenuhi jalan raya pusat kota Sungai Penuh sambil membawa obor dan mengumandangkan salawat Nabi. Peserta berjalan dan membadati ruas jalan pusat kota Sungai Penuh menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah. Selain anak-anak, remaja, dan orang tua, tidak ketinggalan balita yang digendong orang tuanya untuk ikut memeriahkan pawai obor tersebut. Banyaknya warga yang berpartisipasi membuat panjang pawai obor mencapai 5 km. Selama pawai obor, akses jalan di pusat kota Sungai Penuh sempat tersendat. Ratusan petugas gabungan dikerahkan untuk menghindari terjadinya kemacetan. Ilwan, TP Jambi melaporkan. Panjangnya lah ya 5 km. Panjang benar 5 km. Di kota macam tu juga makan tu. Tempat Yogi kayak itu mana? Iyo. Kayak mana tuh? Iyo, panjang benar lah, banyak dari kalangan anak-anak, remaja hingga dewasa, bahkan kakek nenek tu ada go. Datuk-datuknya nyanyi ikut. Berpartisipasi nian, bawa pawai obor tadi tu kan. Semangat nyambut Tahun Baru Islam. Iyo. Yogi ikut. Saya dah ikut. Saya nengok Nengok apa ada kegiatan lain lah. Ada kegiatan lain meren, ada acara lain lah, pengajian. Saya ikut go. Tapi dalam bentuk pengajian macam tu. Nah, kanti-kanti jangan nak melalu babo dulu karena kami akan balik hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya ribuan warga Kabupaten Sarolangun belum punya KTP elektronik. Nah, kanti-kanti, terima kasih masih tertonggok di depan TV menyaksikan Berkabar Jambi. Nah, kita beralih ke berita selanjutnya, iaitu tentang pemilu, di mana perhitungan suara pada pemilihan umum tahun 2024 kelagek ko akan menggunakan metode 2 panel. Upaya itu dilakukan KPU untuk mengurangi durasi perhitungan suara dan menghindari kecelakaan kerja para petugas pemilu. KPU merancang metode 2 panel penghitungan suara pada pemilu tahun 2024. Upaya itu dilakukan untuk mengurangi durasi perhitungan suara dan hindari kecelakaan kerja para petugas pemilu
seperti pada pemilu 2019. Dua panel IKO terdiri dari panel 1 atau A dan panel 2 atau B. Dengan metode dua panel IKO, petugas pemilu yang terdiri dari tim KPPS yang beranggotakan 7 orang di setiap tempat pemungutan suara dibagi jadi 2 kelompok. Kelompok pertama bakal ngitung hasil pemungutan suara di panel pertama dan kelompok kedua bakal menghitung hasil pemungutan suara di panel kedua. Ketua KPU Merangin, Syobirin, mengatakan panel 1 nak difungsikan untuk menghitung hasil perolehan suara pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan anggota DPD RI. Sementara panel 2 untuk menghitung perolehan suara pemilihan anggota DPR RI, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten Kota. Salah satu isu yang paling strategis adalah terkait dengan penghitungan suara dengan dua panel di TPS. Nah, ini dilakukan agar waktu dan tenaga dari penyelenggara kita, terutama di KPPS, itu tidak berlarut-larut menghabiskan waktu sampai tengah malam dan juga sampai dini hari. Perubahan pola suara IKO telah dimasuki ke dalam rancangan peraturan KPU tentang pemungutan dan penghitungan suara. KPU juga telah melakukan uji publik dan konsultasi atas rancangan PKPU di berbagai daerah. Saat IKO, KPU Merangin masih menunggu hasil rancangan IKO. Selain merancang metode penghitungan suara yang baru, KPU juga batasi usia petugas KPPS jadi minimal 17 tahun dan maksimal 55 tahun. Hal itu untuk mencegah terjadinya peristiwa kematian petugas KPPS seperti pada pemilu 2019. Ketentuan batasan usia IKO ditetapi berdasarkan masukan dan kajian dari berbagai pihak, seperti Kementerian Kesehatan, aktivis pemilu, dan masyarakat. Ramadan Cubita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, ganti-ganti KPU Kabupaten Tebo saat IKO lagi melakukan proses verifikasi bekas bacalek. Cuma 13 partai politik yang diverifikasi bekas bacalek. Sehabis tahapan penyerahan bekas pembaikan dokumen persyaratan bacalek, KPU Kabupaten Tebo saat IKO tengah melakukan verifikasi bekas dokumen pembaikan yang diserahi oleh partai politik. Tercatat, cuma 13 partai politik yang menyerahi bekas pembaikan dokumen beberapa waktu kemarin. Komisioner KPU Kabupaten Tebo, Heri Satriawan, mengatakan pemeriksaan dan verifikasi bekas dokumen bacalek dilakukan hingga 31 Juli mendatang. Usai verifikasi bekas bacalek, KPU Kabupaten Tebo nak melakukan penyusunan hingga penyampaian bekas pada 7 Agustus lagi. Hasil tahapan IKO nak nyatakan pengesahan bekas bacalek memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Nah, ganti-ganti masih seputar tentang pemilu. Nah, di mana Dinas Dikdukcapil Kabupaten Sarolangun meminta fokus melakukan perekaman KTP elektronik. Hingga saat IKO, ada 4.200 warga yang masuk dapat pemilu 2024 namun belum memiliki KTP elektronik. 4.274 warga Kabupaten Sarolangun yang masuk dalam DPT Pemilu 2024 belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik. Ketua KPU Sarolangun Ahmad Mujadid mengatakan jumlah itu berkurang dari data sebelumnya atau hasil pleno DPSHP. Sebelumnya, KPU menyerahkan data 6.396 pemilih yang belum memiliki KTP elektronik ke Dinas Dukcapil Sarolangun. Data pemilih yang belum memiliki KTP elektronik itu ditemukan pada hari terakhir pemutahiran pleno DPT pada Juni 2023. Ahmad Mujadid meminta kepada Dinas Dukcapil Sarolangun untuk tetap fokus dan memprioritaskan pemilih yang belum memiliki KTP elektronik.
Rata-rata kan yang anak yang baru berusia 17 tahun. Ada juga dia belum berusia 17 tahun tapi nyolah kawin. Yang namanya orang-orang dusun-dusun kita ini kan terkadang dia nikah nih di bawah tangan, tidak terdaftar di KUA. Sudah itu lansia yang memang terjangkau dari elektronik. Mayoritas pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik itu merupakan remaja berusia 17 tahun atau pemilih pemula. Sebagian pemilih yang berusia 17 tahun itu sudah menikah dan lansia yang berada di area blind spot. Edik Sunadi, TP Jambi melaporkan. Nah, itulah kanti-kanti kalau kita belum punya KTP elektronik, segeralah buat di Dukcapil setempat. Ya dak yo. Iya, karena untuk menggunakan hak suara kita tuh juga perlu kita punya KTP elektronik. Kalau untuk dak punya lagi. kaget kok dak bisa lah kita kok nyoblos pemimpin ya dak. Nyoblos siapa yang nak jadi pemimpin kita gitu. Iya, apalagi untuk pemilih pemula. Iya. Habis itu tuh segera apalagi ada juga program dari pemerintah yang jemput bola ke sekolah-sekolah misalnya. Nah, ikutlah ada program pemerintah macam tuh. Kan dari pemuda juga dari pemuda. Jadi haruslah daftar KTP elektronik. Ya dak kan yo? Benar nih Yogi. Nah, kanti-kanti tetaplah bersama Berkabar Jambi karena kami masih nak balik hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya, pelaku usaha wajib memiliki alat pemadam kebakaran, Rina. Terima kasih ganti-ganti masih nonton Berkabar Jambi. Ganti-ganti memasuki musim kemarau basah tahun 2023 kok. Kabupaten Tanjung Jabung Timur masuk status siaga darurat karhutla. Sejumlah mesin pemadam lah dikirim ke 4 posko yang lah disiagoi. BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menaikkan status siaga darurat karhutla mulai dari 20 Maret sampai dengan 30 September 2023. Kenaikan status itu didasari lantaran telah terjadinya 3 kejadian karhutla dengan menghanguskan lahan seluas 9.000,33 hektar vegetasi gambut sepanjang tahun 2023. Kepala BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Helmi Agustinus mengatakan, posko didirikan pada daerah yang rawan kebakaran, baik itu hutan maupun lahan. Untuk posko yang pertama di Kecamatan Dendang, kedua di Kecamatan Mendahara Ulu, ketiga di Berbak, dan yang terakhir di Kecamatan Sadu. Keempat posko IKO memiliki tanggung jawab di tiap wilayahnya masing-masing. Pasalnya, periode Juli sampai dengan Agustus 2023 diprediksi akan menjadi puncak kemarau. Sementara itu, anggota posko tergabung dari TNI, Polri, BPBD hingga masyarakat peduli api. Tim akan melakukan patroli keliling secara berkala guna mengantisipasi terjadinya karhutla. Selain itu, guna mencegah karhutla IKO, tim juga akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Di wilayah Kabupaten Jabung Timur dengan status siaga darurat tadi ada 4 posko kami tetapkan. Untuk posko yang pertama di Dendang, posko kedua di Mendahara Ulu, posko ketiganya di Berbak, dan posko keempat di Sadu, dan posko induknya di BPBD. BPBD mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, terutama yang bermukim di wilayah vegetasi gambut, agar tidak membersihkan dan membuka lahan dengan cara membakar. Khalifa Fatria, TP Jambi melaporkan. Nah, kanti-kanti masih seputar tentang kasus kebakaran, di mana pemerintah Kota Jambi mewajibkan pelaku usaha dan pemilik ruko untuk menyiapkan alat pemadam kebakaran ringan. Nah, upaya itu dilakukan karena menyusul banyaknya kasus kebakaran yang terjadi yang sedikitnya telah menelan 6 ruko dan rumah warga beberapa waktu lalu. Kasus kebakaran ruko dan rumah belakangan Iko kerap terjadi di Kota Jambi. Salah siko di tempat usaha yang berada di kawasan Sepen Kota Jambi beberapa waktu kemarin. Ada 6 ruko dan 2 rumah yang hangus terbakar pada kejadian Iko. Antisipasi kejadian serupa, pemerintah Kota Jambi wajib supaya pelaku usaha nyapi dan pujo alat pemadam kebakaran ringan atau apa.
Upaya Iko dilakukan supaya kebakaran bisa diantisipasi dengan baik dan tidak meluas ke rumah warga. Hal itu dikatakan Wakil Wali Kota Jambi Maulana pas nyerahi bantuan sosial korban kebakaran di Kota Jambi. Pemerintah Kota Jambi melalui dinas terkait nak ngevaluasi izin usaha para pelaku usaha yang tak punya apa. Hal itu sesuai dengan peraturan daerah nomor 8 tahun 2013. Apa nanti izinnya kita evaluasi ini bahaya karena ada aktivitas masak menggunakan kompor, ada mengumpulkan banyak orang tidak punya apar. Jadi kami anjurkan pada para pelaku usaha sesuai dengan Perda nomor 8 2013 agar menyiapkan apar. Belakangan Iko, kasus kebakaran di Kota Jambi marak terjadi. Hingga pertengahan Juli 2023, kasus kebakaran di Kota Jambi nyampe 59 kasus. Kasus kebakaran Iko didominasi korsleting listrik dan ledakan tabung LPG. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Ganti-ganti Pekan Olahraga Provinsi atau Pemprov yang ke-23 resmi ditutup pada Minggu sore kemarin. Kota Jambi keluar jadi juara umum pada ajang olahraga tingkat Provinsi Jambi Iko. Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Jambi yang ke-23 resmi ditutup. Penutupan Pemprov tahun 2023 yang berlangsung pada Minggu sore di Stadion Tri Lomba Juang KONI Jambi Iko ditandai dengan penurunan bendera Pemprov oleh Paskibraka. Bendera kehormatan Iko langsung diterima oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani. Wagub Abdullah Sani ngucapi terima kasih kepada semua pihak yang lah nyuksesi perhelatan event olahraga 3 tahunan Iko. Kejuaraan Iko bukan hanya untuk cari bibit atlet Jambi yang berprestasi, tapi juga jadi ajang untuk mempererat silaturahmi antar sesama anak bangsa. Diharapkan, melalui kejuaraan Iko bisa motivasi prestasi para atlet Jambi untuk berlaga di kancah nasional dan internasional. Membangun olahraga ke depan dengan seluruh cabur-caburnya yang alhamdulillah sekarang sudah mencapai 40-an cabur. Dan tentunya ini menjadi spirit bagi kita semuanya. Dan tentunya juga kita harapkan bahwa dalam kerangka Pemprov ini pertama adalah ajang silaturahmi dari ribuan, kalau tidak hilap dari 7 ribuan atlet yang bergabung di Provinsi Jambi dengan cabang cabur ini. Tentunya adalah sebuah ajang silaturahmi di sana, dengan silaturahmi akan saling tukar pikiran, tukar wawasan dalam kerangka pengembangan khusus dalam bakat minat masing-masing dalam olahraga di cabur masing-masing. Pada Pekan Olahraga Provinsi Jambi tahun 2023, Kota Jambi berhasil meraih juara umum dengan perolehan 233 medali emas, 137 medali perak, dan 107 medali perunggu. Azam Abnan, TVRI Jambi melaporkan. Wah, semangatnya nih, Pekan Semangat Olahraga benar. Provinsi Jambi kemarin. Nonton Yogi kemarin? Saya nonton bola kemarin, nonton ganti awak. Yogi bisa main bola? Saya udah tukang. Nggak tukang. Nendang main belum tentu kena. Cuman kan kita nak berikan support ke kanti-kanti kita tuh tadi. Benar, saya juga kalau main bola nendang angin bisa. Nendang angin, apalagi dak Pemprov makan tuh Iya. semangat benar lah di Benar. media sosial, FPP isi anak-anak Pemprov Jambi galo megang medali kau rasanya pengen gua awak kau jadi atlet kalau macam Jadi tu nggak kan. di orang tuh berprestasi, Iya, apalagi kan berprestasi. awak yang menang tuh Apalagi kasih kan bangga itu. Bangga benar lah Iya. awak dak sebagai kanti kau tadi kau. Nah, kanti-kanti hasil dak terasunian Iya. kita orang sudah di penghujung acara Berkabar Jambi pada hari Iko. Dan saya juga nak mengucapkan terima kasih banyak kepada kanti-kanti atas segala perhatian dan kebersamaannya. Dan akhirnya bersama saya Yogi Aprilianto. Dan saya Karani Utari bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Sampai jumpa.